Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Kita berdoa sama-sama, semoga kita terhindar dari wabah COVID-19. Dan ingat selalu untuk menjaga jarak, social distancing, dan tetap gunakan masker saat beraktivitas di luar. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan materi yang lalu, yaitu tentang koneksi database dengan PHP. Kalau sebelumnya pada video keempat pada playlist tutorial web programming di channel ini, kita sudah membuat halaman view query, yaitu untuk menampilkan data table di dalam halaman PHP. Nah, untuk saat ini kita akan membuat halaman untuk menambahkan data, atau istilahnya adalah insert data. Nah, insert data ini akan kita lakukan dengan menggunakan halaman PHP sederhana. Ada dua hal yang dibutuhkan untuk menambahkan data dengan aplikasi PHP. Yang pertama adalah file form untuk mengirimkan data yang diinput oleh user. Nah, file form ini dibuat menggunakan HTML. Dan yang kedua adalah file untuk melakukan proses penyimpanan data. Nah, proses penyimpanan data dibuat menggunakan PHP. Kita mulai dengan membuat file form yang akan digunakan untuk menampung data yang diinput oleh user. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pastikan terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL-nya ini aktif. Oke, kalau sudah kita pastikan ini aktif, langkah selanjutnya adalah kita membuat file input HTML. Oke, di sini kita bikin baru ya. Kemudian kita simpan step as, kita samakan foldernya dengan latihan sebelumnya, mpp htdocs latihan, kita masukkan nama filenya user interface insert atau input titik html. Oke. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui bagaimana membuat form, silakan kalian buka lagi video sebelumnya, yaitu dengan judul penanganan form. Baik, saya mulai dengan membuat sebuah body. Ini bisa kita langsung ya, kita bikin bodinya, closing body. Kemudian di sini, oke, kita bikin judulnya H3. Judulnya adalah form input data mahasiswa. Oke, di dalamnya masukkan form. Kemudian di sini kita tutup dulu, nanti untuk atributnya kita masukkan berikutnya. Selanjutnya di sini ada table. Kita masukkan table. Di dalam table ada kolom, ada baris dulu ya. Kita buatkan barisnya. Nah, di sini kita masukkan td, closing td. Jadi kita buat table dengan pola 5 baris, 6 baris ya, satu untuk button, 2 kolom. Nah, jadi 2 kolom itu caption dengan fieldnya. Ya, di barisnya itu ada nama, ID, nama, alamat, tanggal lahir, dan di bawahnya paling bawah adalah untuk tombolnya. Oke, jadi kita bikin 6 baris ya. Jadi TR-nya ada 6, TD-nya ada tetap 2. Oke, kita bikin 6, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini di TD pertama kita masukkan captionnya ID mahasiswa. Oke, di sini captionnya saja dulu ya. Di sini nama. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis kelamin. Di sini tanggal lahir. Di
di sini alamat. Oke, di sini baris kedua ya, input, tipenya ini submit. Submit itu untuk mengirim ya, videonya simpan. Oke. Nah, di formnya ini kita harus punya action. Action itu untuk mengirimkan kemana data ini harus dibuang ya. Jadi kita siapkan namanya, misalkan namanya adalah insert query php, query.php. Nah, kita masukkan di file ini nantinya ya. Nanti kita buat juga file namanya insert query php untuk menampung datanya. Baik, simpan. Selanjutnya adalah kita buat field untuk menampungnya. Nah, di sini kita masukkan input, tipenya apa? Karena ID berarti dia text saja. Oke. Input tipe text. Kemudian name-nya adalah ID MHS. Oke, ID MHS. Nah, berikutnya di sini ada nama. Baik, selanjutnya kita masukkan fieldnya. Yang pertama untuk ID mahasiswa, input tipenya adalah text. Nah, kita masukkan di sini input tipe text, kemudian namanya name, ID MHS atau ID saja ya. Nah, berikutnya adalah untuk nama, input tipenya juga sama, input tipenya text, name-nya kita masukkan di sini nama. Nah, berikutnya jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin kita gunakan radio button ya, radio button. Oke, input tipe radio, name-nya Jekyll. Di sini ada value ya, nilainya. Value-nya laki. Ini untuk laki, captionnya ya, laki-laki. Input yang kedua tadi untuk menampung data perempuan, ini untuk menampung data tadi laki-laki, sekarang perempuan. Input tipe ini tinggal ganti saja perempuan. Di sini nilainya adalah perempuan. Oke, selanjutnya tanggal lahir kita masukkan juga. Hapus saja, value-nya hapus. Ini TKL, LHR, tipenya text. Date. Oke, di sini alamat, input text area ya, text area, closing text area, submit. Oke, kita cek hasilnya, file save, table terlihat di browser, localhost, foldernya kita simpan di folder latihan. Kita lihat ini UI insert HTML. Nah, ini bentuknya seperti ini. ID mahasiswa, nama, jenis kelamin, laki-laki perempuan, alamat. Oke, kita tes untuk simpan, dia lari ke insert query PHP. Oke, berarti sudah sesuai dengan harapan ya. Nah, tadi kita lupa untuk formnya ini kita belum tentukan metode untuk pengirimannya apa. Kita gunakan metodenya adalah post. Oke, metodenya post, kita save. Selanjutnya kita buat file yang kedua, yaitu nama filenya insert query.php. Oke, kita masukkan
file baru, kita bikin buat file baru, simpan namanya file save as, insert query.php, kita save. Udah sesuai namanya ya, kita bandingkan dulu, insert query php, insert query php, karena ini harus sama, kalau berbeda nanti dia nggak masuk. Oke, di dalam insert query php, langkah pertama adalah kita panggil terlebih dahulu koneksi, file koneksi yang kemarin ya, karena untuk menghubungkan antara file ini dengan database. Nah, ini kita panggil dulu. Caranya, ini masukin kodenya PHP. Caranya dengan menggunakan perintah include atau require ya. Include nama filenya, koneksi titik php. Nah, kemudian di sini kita panggil dengan menggunakan sebuah variabel baru. Kita buat variabel baru untuk memanggil ini nih, ya, variabel dari insert UI insert HTML. Namanya ID, nama, Jekyll ya, Jekyll, kemudian tgl lhr, dan ini belum ada nama. Name-nya alamat. Oke, kita simpan, file save. Oke. Ini kita bedakan namanya ya. Kalau tadi hanya ada ID-nya saja, kita tambahkan belakangnya MHS misalkan, contoh ID underscore MHS. Isinya apa? Isinya adalah string underscore post, string underscore post. Nah, kita panggil, namanya harus sama ya dengan yang ini. Berarti di sini kita panggil ID ya. Variabel ID kita simpan di ID MHS. Oke, sama untuk nama dan selanjutnya juga seperti itu. Selanjutnya di sini ID nama, kemudian di sini ID Jekyll, di sini tgl lhr, di sini alamat. ID-nya hapus saja. Ganti jadi MHS. Penamaan variabel ini bebas namanya ya. Nah, ini kita samakan dengan yang ada di sini ya. Name yang ada di sini. Oke, kita samakan. Untuk nama mahasiswa berarti di sini namanya adalah variabel nama. Langsung kita hapus. Kita ganti nama. Berikutnya jenis kelamin berarti namanya Jekyll. Ganti Jekyll. Ini namanya tgl lhr. Tanggal lahir. Di sini namanya menjadi alamat. Oke. Selanjutnya kita masukkan query untuk memasukkan data. Di dalam variabel yang namanya insert kita bikin sebuah query. Ingat ya, query untuk masukkan data adalah insert into nama tabelnya apa. Misalnya kita lihat dulu di sini di PHP MyAdmin ini harus sama ya, kalau nggak sama nanti nggak masuk dia. Nama tabelnya kita lihat localhost PHP MyAdmin. Oke, nama tabelnya mahasiswa, database-nya mahasiswa, tabelnya juga mahasiswa. Jadi kita masukkan di sini into mahasiswa. Oke. Selanjutnya kita tutup. Kita masukkan fieldnya satu persatu.
ya, fieldnya harus sama dengan yang ada di sini, yang ada di tabel ini. Strukturnya kita lihat ya, ini ID underscore MHS. Jadi di sini kita masukkan yang pertama adalah ID underscore MHS. Kedua, kita masukkan ke dalam field nama underscore MHS, nama underscore MHS. Yang ketiga, jenis underscore kelamin, jenis underscore kelamin. Yang keempat, TGL LHR, TGL underscore LHR. Berikutnya alamat. Nah, setelah kita masukkan field-fieldnya, selanjutnya adalah kita gunakan values untuk memasukkan nilai dari yang tadi kita input ya. Nah, ini nilai-nilai ini, ID MAS, nama MAS ya. Sesuai dengan urutannya, sesuai dengan yang ini ya. Di value-nya kita masukkan di dalam kotak value. Biar nggak bingung, saya bikin begini ya. Oke. Jadi yang pertama adalah ID HMAS. Diambil dari mana ID HMAS ini? Ambil dari sini. Berarti di sini kita masukkan kutip 2 string ID MHS. Dan yang kedua kita masukkan nama, string nama MHS. Oke, yang ketiga string jenis kelamin MHS. Yang keempat, string TGL LHR MHS. Jadi yang ini kita masukin MHS ya untuk membedakan. Yang terakhir adalah alamat MHS. Jangan lupa dikasih kutip. Oke, sudah. Kalau sudah, kita kasih titik koma untuk penutup. Udah ya. Oke, titik koma ya. Nah, seperti ini. Ya, kalau query-nya sudah ada, kemudian kita harus menjalankan query-nya. Cara menjalankan query-nya bagaimana? Nah, dengan menggunakan perintah. Kita masukkan variabelnya dulu ya. Insert. Buat variabel baru namanya insert query, kemudian kita masukkan fungsi mysql yang kemarin ya, mysql underscore query. Oke, isinya adalah string koneksi, kita hubungkan dengan query yang tadi kita buat, string insert. Ketika query berhasil dijalankan, maka kita mau seperti apa? Nah, misalkan kita mau menampilkan kalimat atau pesan berhasil diinsert. Nah, berarti di sini kita masukkan perintah if ya, string ini ya, insert query, string insert query, maka jika benar ya, jika sudah berhasil, insert query sudah berhasil, maka echo tampilkan pesan. Apa pesannya? Pesannya adalah berhasil dimasukkan. Kalau salah ya, kalau query gagal, kita tinggal masukkan saja else ya. Query yang tidak berhasil, tampilkan pesan echo. Apa pesannya? Gagal insert query. Oke, kita coba dulu. File save. Ini juga kita simpan. File save. File save. Kita lihat di sini localhost, kemudian latihan
folder latihan ya. Kita buka UI insert HTML. ID mahasiswanya 004, namanya misalnya Bugi Seno contoh. Laki-laki, tanggal lahirnya kita buat di tahun kita ketik aja ya. Di sini 19 90 misalnya ya. Bulannya Desember, tanggal 12 bulannya Desember. Oke, alamatnya Cipayung. Kita simpan, klik simpan, berhasil dimasukkan. Oke, kita cek benar nggak berhasil dimasukkan. Ya, alhamdulillah, Bugi Seno 004 berhasil dimasukkan, laki-laki. Oke, nah ini kalau kita tes lagi untuk kesalahan data ya, misalkan kita cek kalau tidak berhasil apa yang dia lakukan, misalnya seperti itu ya. Ini kita salahkan saja query-nya, misalnya ini bukan Jekyll MHS, bukan jenis kelamin, misalnya E-nya kita hapus, J-nya J_kelamin gitu ya. Simpan, file save, kita cek lagi, kita simpan lagi. Gagal insert query, dan ini tidak masuk seperti itu. Oke ya, demikian. Berikutnya kita coba ya, kita coba alihkan ke dalam file yang kemarin kita buat. Jadi begitu di insert dia tidak menampilkan pesan, tapi dia kembali ke, kalau berhasil dia kembali ke file query yang kemarin, table query yang kemarin. Nah, oke. Caranya di sini kita ganti ya. If insert query berhasil, maka apa yang kita lakukan? Yang dilakukan adalah di sini header location kita panggil namanya nama filenya kemarin adalah pp htdoc. Kita lihat dulu ya, latihan. Nama filenya view query.php. Di sini view query.php. Ya, jadi kalau dia berhasil, dia akan masuk ke dalam halaman view query.php. Ini halamannya ya. Oke, view_query.php. Kita simpan, file save. Oke, kita coba lagi. Ini kita kembalikan dulu ya. Jenis kelamin, file save. Kita masukkan 005, misalnya namanya Tania, perempuan, tanggal lahirnya hari ini aja, misalnya contoh. Di sini rumahnya Kalisari. Kita klik simpan. Oh, di sini hotline 16 terjadi kesalahan. Gagal insert header location. Ya. Ini ada di sini. Refresh. Simpan.
berhasil ya. Ini ya, sudah berhasil harusnya. Oke, 006. Namanya misalnya Denny, laki-laki, tanggal lahirnya 13, Pasar Rebo, simpan. Oke, ini berhasil ya, Denny, simpan. Oke, nah ini tinggal kita masukin aja nih tambah data ini, linknya kita koneksikan ke tambah data yang tadi, HTML ya, ke file HTML yang ini, user interface insert.html. Nah ini kita tinggal edit di dalam view query, ini kita buka aja langsung. Untuk tambah data, linknya kita masukkan UI underscore insert titik HTML, kita simpan, file save, kemudian kita refresh. Oke, kita coba ya, tambah data, masukkan 008, misalnya salsa bila perempuan, masukkan di sini Ciracas, simpan, ya masuk ya. Oke, alamat mahasiswanya belum ada ya, alamatnya masih salah. Nah ini kita harus perbaiki. Nah ini kita tambahkan string alamat, jadi kita masukin nilainya. Oke, kita coba lagi, tambah data 09 Saras, perempuan, hari ini lahirnya, misalnya Ciracas, kita simpan. Nah alamatnya Ciracas ya. Demikian untuk tutorial kali ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.